Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Anggreni Puput. Oke, di video kali ini aku mau membahas bangunan bersejarah yang terletak di kota Semarang. Pasti warga Semarang udah nggak asing lagi sama tempat ini, dan ya sesuai dengan yang udah aku tulis di judul, aku mau membahas mengenai bangunan Lawang Sewu. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini, dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's play. Lawang Sewu adalah bangunan tua peninggalan masa penjajahan yang terletak di Jalan Pemuda nomor 160, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang. Nama Lawang Sewu ini dalam bahasa Jawa memiliki arti 1000 pintu. Bangunan ini diberi nama Lawang Sewu karena bangunan ini memiliki banyak sekali pintu. Yang sebenarnya pintu dalam Lawang Sewu ini tidak mencapai 1000, namun hanya sekitar 429 pintu. Bangunan ini dibangun selama lebih dari 10 tahun, yaitu pada peletakan batu pertamanya pada tahun 1904 dan selesai pada sekitar tahun 1919. Bangunan Lawang Sewu ini dibangun secara bertahap, yaitu pada bangunan utamanya dibangun pada tahun 1904 sampai dengan 1907, sedangkan pada bangunan tambahannya dibangun pada sekitar tahun 1916 sampai dengan 1919. Bangunan Lawang Sewu ini dirancang oleh seorang profesor yang bernama Profesor Jacob F. Lenhammer dan juga B.J. Undak, yang merupakan seorang arsitek asal Amsterdam, Belanda, dengan desain Hindia baru, yaitu dengan menggabungkan seni tradisional dan juga modern yang mengacu pada bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Bangunan Lawang Sewu ini dibangun di atas lahan seluas 18.232 km persegi yang terdiri dari 3 lantai dengan 2 sayap di kanan dan juga kirinya dan 1 ruangan bawah tanah. Bangunan Lawang Sewu ini memiliki nilai arsitektur dan juga sejarah yang sangat panjang sehingga bangunan ini terdaftar sebagai cagar budaya. Selama bangunan bersejarah ini berdiri, terdapat beberapa peralihan fungsi yang digunakan di bangunan Lawang Sewu ini, yaitu yang pertama sebagai kantor pusat administrasi NIS pada tahun 1907. Lalu yang kedua, diambil alih oleh Jepang untuk menjadi kantor Yukusokyoku atau kantor angkatan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Lalu setelah itu pada tahun 1945 beralih lagi menjadi kantor pusat perusahaan Dikarya atau kantor Jawatan Kereta Api Indonesia. Lalu pada tahun 1946-nya beralih menjadi markas tentara Belanda, sehingga kantor Dikari itu harus dipindahkan ke De Zuster Maatschappij. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, bangunan Lawang Sewu ini digunakan sebagai markas Kodam 4 di Ponegoro. Dan pada tahun 1944, bangunan Lawang Sewu ini diserahkan kembali kepada Kantor Kereta Api Indonesia yang beralih status menjadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia dan sempat kosong di beberapa tahun ke depan. Hingga akhirnya pada tahun 2009 bangunan Lawang Sewu ini melakukan restorasi dan pada tahun 2011 diresmikan menjadi cagar budaya, tepatnya di Gedung A. Dan yang terakhir, pada saat ini bangunan Lawang Sewu ini dijadikan sebagai museum yang menyajikan berbagai koleksi perkeretaapian dari masa ke masa. Dan yang dipamerkan di museum ini seperti Alkmaar, mesin tik, mesin Edmondson, mesin hitung, replika lokomotif uap, dan juga surat berharga dan lain-lain. Buat teman-teman yang udah pernah main ke bangunan Lawang Sewu ini, pasti teman-teman juga udah merasakan betapa indahnya, betapa megahnya bangunan ini. Tapi dibalik dari kemegahan yang ada di bangunan Lawang Sewu ini, bangunan ini juga menyimpan banyak sekali hal mistis. Teman-teman pasti juga udah nggak asing sama kisah mistis atau urban legend dari bangunan Lawang Sewu ini, karena bangunan ini termasuk salah satu bangunan paling angker se-Asia Tenggara. Kita langsung masuk aja ke kisah mistisnya. Let's play. Yang pertama ada di penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah ini digunakan sebagai ruangan penyekapan sekaligus penjara bagi tahanan-tahanan, yang mana para tahanan ini dibiarkan berdesak-desakan di dalam penjara bawah tanah ini sampai hingga akhirnya mereka tewas di sana. Penjara bawah tanah ini juga digunakan sebagai tempat eksekusi bagi para tentara Belanda yang kalah dari tentara Jepang, dan konon katanya di dalam penjara bawah tanah ini sering sekali tercium bau anyir darah dari para korban tahanan yang disekap di penjara bawah tanah tersebut.
Dan di sana juga terdapat sebuah bunker yang lorongnya sering disebut sebagai lorong hantu. Konon katanya jika kalian berjongkok di sana, bagi orang-orang yang terpilih mereka akan melihat sosok penampakan hantu dengan mata berwarna hijau yang berjalan dengan merangkak. Selain sosok penampakan bermata hijau, kalian juga akan terus diikuti oleh sosok penampakan bayangan warna hitam yang akan mengikuti kalian selama kalian berada di sana. Lalu kisah mistis yang kedua adalah banyaknya sosok penampakan. Selain sosok-sosok penampakan yang ada di penjara bawah tanah, banyak pengunjung yang sering melihat sosok penampakan yang bertubuh besar yang lebih kita kenal dengan genderuwo, dan juga sosok penampakan poci atau pocong. Makhluk-makhluk ini seringkali menampakkan dirinya kepada pengunjung yang berniat ingin melakukan uji nyali di dalam bangunan Lawang Sewu ini. Lalu selanjutnya ada penampakan Noni Belanda. Noni Belanda ini seringkali menampakkan wujudnya kepada para pengunjung dengan wajah yang sangat seram yang sedang terbang mengitari bangunan-bangunan yang ada di Lawang Sewu. Namun penampakan Noni Belanda ini hanya menampakkan dirinya kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan yang ada di bangunan Lawang Sewu. Selain itu, penampakan Noni Belanda ini tidak hanya menampakkan diri tapi juga sambil diikuti dengan suara jeritan yang sangat melengking hingga membuat para pengunjung yang mendengarnya merasa sangat ketakutan. Selain ada penampakan Noni Belanda, juga ada penampakan perempuan yang lebih kita kenal dengan Miss K, yang mana ia menampakkan dirinya pada saat posisi ia seperti sedang mencari sesuatu di lantai 1 dan juga di lantai 2 bangunan Lawang Sewu. Dan kisah mistis yang terakhir berada di lantai 3 karena di lantai 3 ini digunakan sebagai tempat ruangan penyiksaan pemasungan kepala dan juga badan tentara Belanda yang kalah dari tentara Jepang. Dan katanya alat pasung ini masih terus ada di dalam bangunan Lawang Sewu dalam keadaan berkarat. Tapi teman-teman, pada saat ini bangunan Lawang Sewu itu udah nggak sehoror dulu lagi karena sekarang kalau malam itu juga udah cantik banget ya, banyak banget lampu yang sangat berkilauan. Bahkan bangunan Lawang Sewu ini sekarang menjadi rekomendasi bangunan objek wisata bersejarah di Kota Semarang. Nah, jadi begitulah kisah sejarah sampai dengan kisah mistis bangunan bersejarah Lawang Sewu. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita seputar bangunan Lawang Sewu, bisa langsung aja ditaruh di kolom komentar. Oke deh, jadi sekian dulu aja video dari aku. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membantu aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.